iman Islam hingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama menghadiri di tempat yang mulia untuk sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Islam pagi. Mudah-mudahan langkah kita semuanya pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam terhaturkan kepada manusia yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus bisa memperjuangkan apa yang dibawa oleh beliau dan kelak di akhir zaman kita diaku sebagai umatnya untuk bersama-sama masuk surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara hadirin sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Saya masih memakai baju yang semalam saya pakai. Sudah 2 hari tidak ganti. Karena waktu yang begitu dekat, semalam sampai jam 2, banyak kegiatan. Ada 2 hal hari ini yang tema sedang menarik, yaitu Agustusan dan konteks ekonomi keumatan. Semalam Sabtu dan Ahad begini ini kita untuk jalan keluar kota harus memperkirakan sesuatu dengan baik karena karnaval di mana-mana. Luar biasa. Tahun ini memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik itu volumenya karnaval maupun tampilannya. Saya kemarin datang ke sebuah pondok pesantren. Baru saja di Wadul Bib kemarin ada karnaval di sini sore-sore dan ada truk membawa air itu 7 korban meninggal, 3 di tempat dan 4 di rumah sakit. Padahal tempat itu ramai dan sangat pelan karena blong. Ini fenomena-fenomena yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kedua, saya sepekan 1 minggu kemarin itu keliling Kalimantan sampai masuk ke Kabupaten Tabalong, pintu gerbang ibu kota negara, ibu kota IKN, ibu kota negara nasional kita, Nusantara kita. Di situ banyak hal yang barangkali kita bersama-sama bisa renungkan. Karena ini live, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tidak dipahami salah. Tapi ini adalah ungkapan rakyat Indonesia kita bersama untuk cinta kepada negerinya. Tidak ada maksud apapun. Karena negeri ini adalah milik kita bersama. Yang memperjuangkan negeri ini adalah orang tua dan leluhur kita bersama. Yang ngadepi londo yo awak-awak iki kan ngono. Sing kulite rada ireng ngadepi londo kan awak-awak iki. Sing dikepuki londo yo wong tuane awake dhewe. Sing dipateni londo ya wong tua awake dhewe, termasuk kakek saya itu juga bahasa dulu sampai ibu saya itu paham dikimpai. Dikimpai itu diseret, ditarik paksa oleh Jepang dan diseret sekian puluh kilometer dan makamnya tidak pernah diketahui sampai di era tahun 80-an. Artinya saya ingin mengatakan bahwa jasa umat Islam itu terlampau besar kepada Republik Indonesia ini. Yang kedua, ada sebuah buku yang menarik yang baru saja kami baca bahwa negeri ini berutang besar kepada umat Islam. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sekian tahun yang lalu saya pernah pergi ke Bali. Saya tidak menyangka naik travel kemudian berhenti di rumah makan, dan rumah makan itu menjual buku. Dan buku itu ada tulisan bukunya Bung Hatta. Saya beli dan saya tarik. Begitu kalimat di sampulnya itu ada kata-kata mutiara dari Bung Hatta. Dia mengatakan bahwa saya rela negeri ini tenggelam di dasar lautan, tapi kami tidak pernah rela negeri ini menjadi antek asing. Itu bahasa dulu ya. Kami rela negeri ini tenggelam di dasar lautan, kami tidak rela negeri ini menjadi antek asing. Artinya zaman itu pun orang tua kita ingin kita memiliki kedaulatan. Bapak Ibu sekalian, ada 2 hal yang kita ingin bahas. Yang pertama, peran umat Islam kepada Republik ini, kemudian
kedua adalah soal bagaimana ekonomi kita, gitu ya. Yang pertama, satu hal yang sangat kuat ya dalam hubungan ini. Di seluruh dunia, di seluruh negeri-negeri, namanya kemerdekaan itu pasti dikumandangkan di tempat yang sangat besar, sangat megah, dan sangat monumental gitu. Di Amerika, di depan Gedung Putih, di depan patung Abraham Lincoln. Di Malaysia itu di stadion besar dihadiri oleh puluhan ribu, ratusan ribu orang. Di negeri-negeri yang lain juga begitu, Pak. Tapi di Indonesia kok unik begitu. Padahal sudah ada istana negara pada waktu itu. Ada lapangan besar, lapangan Ikada, lapangan nasional yang sekarang menjadi Monas itu. Itu bisa menampung ratusan ribu orang. Tapi kenapa kemudian kemerdekaan ini sejarah loh ya, fakta dan data. Itu kan kita disuguhkan di Jalan Pegangsaan Timur 56. Dan kami sebagai siswa atau mahasiswa atau audien ketika mendengar Jalan Pegangsaan Timur 56 kan tidak pernah berpikir itu rumah siapa, itu tempat apa, kok sampai dipakai untuk momentum yang bersejarah, proklamasi kemerdekaan. Padahal di dekatnya ada istana negara, Pak. Cara wong Jawa itu gedungnya magrong-magrong, pinggir embong pantes kalau di situ kemudian digelar proklamasi berlatar belakang istana negara sebagai simbol kekuasaan tertinggi pada waktu itu dari Hindia Belanda dan diambil alih oleh negara Indonesia. Tapi di Pegangsaan Timur, ternyata kalau kita telisik adalah rumah seorang pengusaha. Pengusaha, Pak. Seorang pengusaha Muslim, Farad bin Awad Marta, gitu. Ada apa? Kok sampai sepenting itu rumah tua yang mungkin tidak terlalu megah dan mewah dipakai untuk dikenang dalam konteks sejarah sepanjang masa sebagai proklamasi. Maka saya memaknai bahwa ada suatu hal yang ingin ditampilkan kepada anak bangsa, bahwa kemerdekaan itu direbut di banyak pihak yang kemudian memerdekakan bangsa ini. Memang yang di depan adalah Bung Karno. Beliau seorang orator yang hebat. Beliau adalah kalau tampil itu menggelegar pidatonya berkesima. Tapi di balik Bung Karno kan banyak ulama, banyak tokoh bangsa, banyak orang-orang tua kita, banyak handetolan kita yang ikut memerdekakan negeri ini. Ini menjadi penting dan itu sebagian besar umat Islam. Saya tidak bermaksud mengajak sentimental, tapi saya ingin mengungkap sejarah yang sebenarnya, gitu kan. Yang kedua, seringkali kita itu diposisikan sekarang ini kan seolah-olah umat Islam tidak punya peran kepada negerinya. Padahal dulu, ya, saya juga sering menyampaikan bahwa proklamasi ini memang disampaikan di Jakarta, di hari Jumat, di bulan Ramadan. Ini juga momentum yang tidak bisa dihapus oleh sejarah. Dari wong Jawa diwolak wali oi opo ya tetap 17 Agustus tahun 1945. Dan itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kalau pasal-pasal yang lain bisa diamandemen, tapi kalau pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh diamandemen sampai kapanpun selama Republik Indonesia ini ada. Di situ dikatakan atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur sampailah kita ke pintu gerbang kemerdekaan. Itu pernyataan jujur, Pak. Nah, sekali lagi diwolak wali apa ya ndak iso. Memang perjuangan ini atas berkat rahmat Allah. Dan Allah itu ya Tuhannya orang Islam. Saya sekali lagi tidak bermaksud sentimen, enggak. Ini bicara jujur lah, ya kan. Bicara apa adanya. Nah, berikutnya setelah proklamasi itu kan tidak serta-merta itu penjajah Belanda kemudian hengkang dari Republik Indonesia ini. PBB menyampaikan adalah kalau sebuah negara itu setelah kemerdekaan atau menjelang kemerdekaan itu dikembalikan kepada penjajah sebelumnya. Selesai perang kedua, kemudian Belanda kan membonceng tentara Inggris Nika untuk masuk wilayah Surabaya. Dan di situ mereka sampai membawa Bung Karno untuk merayu bernegosiasi.
Tapi kan anak-anak Jawa Timur kan tidak mau. Sekali merdeka kan tetap merdeka. Dan semangat itu apa? Semangat keagamaan Pak yang ditampilkan. Pidatonya Bung Tomo itu kan sebelum merdeka kan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar baru merdeka. Dan anak-anak Jawa Timur itu kan sangat tersengat oleh resolusi jihad namanya. Salah satunya adalah oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, sebagai ulama besar pada waktu itu memunculkan resolusi jihad di tanggal 22 Oktober yang kemudian menjadi Hari Santri Nasional. Itu pemicu, peletuk. 1, 2 pasalnya mengatakan adalah wajib fardu ain hukumnya membunuh atau berjuang untuk membela Republik Indonesia, tanah air ini, dan kalau kita mati, matinya mati syahid. Wajib kiranya kita boleh membunuh orang yang membela penjajah. Sangat kuat Pak. Itu kemudian menarik ratusan ribu anak muda Jawa Timur untuk pergi ke Surabaya mengusir Nita yang dibonceng oleh Belanda tadi. Lalu kemudian saya mencoba membuat ilustrasi zaman sekarang nih. Mungkin hari ini seumpama tanggal 10 November di Surabaya ada penjajah masuk. Kemudian kita berkumpul, kemudian saya pidato, saudara-saudara di Surabaya ada penjajah. Ayo ke sana kita berjuang, beradu nyawa. Nanti kalau kita meninggal, kalau kita mati, saya usulkan kita dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan tembakan salto dan kita akan diberi gelar Anumerta, seumpama. Saya kira saya masih mikir Pak, ini soal nyawa loh Pak, soal mati. Kalau cuma dikasih Anumerta kan kita tidak pernah paham. Kalau kemudian di atas kubur kita ditembak salto, yang mungkin yang dengar ada yang hidup. Lah kalau dia mati digebui malaikat, salah-salahnya. Loh ini kan soal prinsip hidup Pak. Kalau cuma hanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, kita masih mikir Pak. Soal nyawa, kita mungkin disebut-sebut, alhamdulillah telah meninggal pahlawan ini, gugur diberikan, iya di dunia nih, enak. Lah yang kita di alam barzah Pak. Tapi ketika kemudian dikatakan berjuang melawan penjajah, dan kalau kamu mati syahid, iskariman au mujtahidan, kalau hidup mulia atau mati syahid sekalian. Allahu Akbar, yo maju Pak. Wong awak akeh dosa nih, aku tak lawan ngono aku mati syahid. Sehingga orang kemudian berani membawa bambu runcing Pak. Betul begitu logikanya toh. Lah nek awak nek bambu runcing melawan Maryam. Lah yo nek Maryam Belina dari wong biyen. Lagi ngelawan tank, Pak. Yo mikir kalau saya cuma hanya bermodal cinta kepada tanah air tanpa diikuti cinta kepada Allah dan agama. Maka kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kita berani berangkat ke sana. Kalangan pondok pesantren dari Mojokerto, dari Pasuruan, dari Malang, dibantu oleh Cirebon, dibantu oleh Jawa Tengah, gemeruduk di Surabaya. Itu perang yang paling besar, Pak. Sejarah masih terlalu kecil untuk menyebutkan korbannya. Wong bawa bambu runcing, Pak. Bedile ya saonoe. Sementara tentara Nika itu kapalnya di Tanjung Perak itu sudah siap meluncurkan meriamnya yang luar biasa. Bahkan dia juga membawa tentara Gurger, tentara sewaan dari Hindia yang dia sebagian besar Muslim. Begitu masuk Surabaya kaget loh, ternyata negara yang saya akan serang ini Muslim. Kemudian saya sebagian membelot, gitu kan. Nah, maka ini sekali lagi tidak mungkin, Pak, Bapak Ibu sekalian, Republik Indonesia ini dipisah dengan agama itu tidak mungkin. Nggak punya nyawa, Pak, perjuangan kita, nggak punya ruh. Kalau cuma hanya membela tanah air tanpa membela agama tidak mungkin, Pak, gitu loh. Jadi fitnah-fitnah hari ini yang mengatakan umat Islam tidak punya peran, umat Islam intoleran, umat Islam tidak cinta kepada NKRI, umat Islam tidak Pancasilais, akan terbantahkan oleh ini semua. Gitu. Monggo kita buka sejarah. Berikutnya, soal 9 pendiri negara Republik Indonesia. Walaupun banyak ya, tapi yang muncul 9 persiapan kemerdekaan Indonesia. Di situ ada Bung Karno, di situ ada Bung Hatta, di situ ada Kiai Haji Kahar Muzakir, di situ ada Ki Bagus Kusumo dari Muhammadiyah, di situ ada Kiai Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, di situ ada Kiai Agus Salim, di situ ada
Aamaramis ya dari agama yang lain. Ada 9 orang dan 9 orang itu satu agama lain, yang 9 itu agama Islam, tapi bisa dibagikan yang 6 seorang ulama, tokoh-tokoh Islam betul, yang kedua adalah Republikan nasionalis. Yang dikenal kalau kita mau memilahkan, nasionalis rata-rata orangnya bernegosiasi, berunding. Tapi kalau umat Islam kiai tarung, Pak. Kan begitu, Pak. Ada perjanjian Meja Bundar, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Bromroyen, ada perjanjian-perjanjian yang lain. Tapi sing gelut di ngisor itu, Pak. Kan begitu, Pak. Sing adu nyawa, sing keris di ngarep, itu kan kaum muslimin semua rata-rata, Pak, yang bertarung itu. Korbannya, maka laskar dulu sebelum ada tentara nasional kita, sebelum ada tentara keamanan kita, sebelum ada TKR yang sekarang ABRI kemudian menjadi TNI, itu kan laskar-laskar, Pak. Tentara itu ada, polisi kan setelah kemerdekaan tahun 45. Tapi yang ada itu kan laskar-laskar, laskar Hizbullah, laskar Sabilillah, laskar Hizbul Waton. Itu yang kemudian betul-betul memerdekakan, bertarung, mengusir penjajah, dan korbannya terbesar. Cuma kemudian tidak ikut serta menjadi tentara keamanan, karena pada waktu itu Bung Karno membuat rasionalisasi di awal kemerdekaan. Mereka yang boleh menjadi tentara, mereka yang punya ijazah, mereka yang punya keterampilan militer. Lho nek santri nek awak-awak yo gak tau iso, Pak, paling bedil ae yo gak tau iso. Isone mek nggawa celurit, mek nggawa bambu runcing. Maka mantan-mantan kenil, mantan-mantan peta masuklah menjadi tentara. Sementara kiai dan santri mundur karena tidak punya ijazah, kembali kepada musola, masjid, pondok pesantren, dan pergerakan-pergerakan Islam. Ini fakta, ini tidak banyak diungkap. Nah, maka dari situasi ini kita bersama berbesar hati bahwa Republik Indonesia ini orang-orang tua kita lah yang berjuang habis-habisan memerdekakan bangsa Indonesia. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini, maka ayo kita bangkit kembali. Peran umat Islam bagaimana, kan begitu. Memang kita dijajah oleh Belanda itu 350 tahun. Tapi sebagian bangsa di Kalimantan, di Aceh nggak mau, Pak, dikatakan aku dijajah Londo 350 tahun, tidak mau, Pak. Orang Aceh itu mengatakan kami baru dijajah Belanda itu 32 atau 30 tahun saja. Dulu kami tidak pernah dijajah oleh Belanda. Kami adalah bangsa terakhir yang dijajah oleh Belanda. Ya, itu begitulah sejarahnya. Nah, sementara kita merdeka baru 78 tahun, Pak. Jadi hawa, suasana kita itu dikungkung oleh bangsa asing, oleh penjajah itu masih ada. Mental kita itu kalau masih mental elander, Pak, minder gitu loh, Pak. Aduh, awak ini guru, gak pinter, bodoh, kalah mbek wong asing. Begitu orang wong asing penghormatannya luar biasa gitu. Karena masih 78 tahun, Pak. Itu pun mari merdeka ya dikuasai meneh, ngono kira-kira ngono ya. Dengan cara yang berbeda. Nah, kemarin saya datang dakwah keliling ke pelosok hampir mendekati ibu kota. Kemudian saya membaca banyak artikel, banyak tulisan, banyak komentar. Salah satunya adalah ternyata ibu kota itu, ya kalau saya salah dikoreksi lah ya. Ada pernyataan seorang menteri yang punya otoritas di bidang pertanahan, boleh orang luar, orang asing itu menyewa tanah di Republik Indonesia, khususnya di sekitar IKN itu selama 60 tahun. Dan kemudian boleh diperpanjang sampai 180 tahun. Dan itu pernyataan resmi, Pak, dari laman itu. Memang ini tidak banyak terpublis. Lah aku mikir, nanti saya mau 180 tahun perlu jajah mana tak iki awak ini. Kalau dulu memang Londo dengan VOC-nya company. Jadi VOC itu kan C-nya company kan. Masuknya itu lewat perdagangan. Ya kan? Dengan 8 atau 15 kapal di bawah pimpinan Korl de Houtman di tahun 1696 masuk ke Banten dan masuklah ke Tanah Jawa dan menguasai Nusantara. Yang sebelumnya Portugis 1511 menguasai di Malaka dan pintu masuknya ke sini. Nah, saya juga membayangkan ya kita sebagai anak muda Indonesia. Wong me atase 8 kapal
15 kapal. Dan waktu itu Nusantara sudah 20 juta penduduknya. Kok gampang begitu masuk? Ternyata seorang tokoh mengatakan bukan Belanda yang kuat sesungguhnya. Mereka tidak terlalu hebat, cuma 8 armada kapal. Cuma kita yang terpecah belah. Kita gampang diadu domba, gampang dilemahkan. Nah kalau kita berpikir manual, kapal durung teko memang diobong, dipanah mbek geni atau disilat, disebul ya kaya keroyok kan ya iso. Kira-kira gitu loh. Cuma kita itu masuknya lewat pintu perdagangan, dikhianati, diadu domba. Apa adu domba pertama? Seorang anak sultan di Banten kemudian dirayu oleh Belanda untuk membunuh Ki Ageng Tirtayasa sebagai penguasa di tanah Banten untuk mempercepat suksesi kepemimpinan. Loh itu tego anak membunuh ayahnya karena dikompori untuk mempercepat suksesi. Awal fitnah divide et impera. Selanjutnya begitu gampang. Secara menulis Belanda itu pasukannya cuma 2-5% saja. Tapi sing akeh kan londo ireng iki, Pak. Ya, ada sejarah, foto-fotonya lengkap, datanya lengkap. Mereka bisa menganeksasi, bisa membuat bangsa ini berkhianat untuk saudara sendiri. Hanya sekian gulden saja mereka membunuh. Dalam sebuah cerita-cerita sejarah kita, rata-rata pahlawan kita itu mati atau meninggal dalam pengasingan, ditahan akibat pengkhianatan teman sejatinya sendiri. Kan begitu. Kalau kita di Jawa Timur pernah mendengar Sakera, kawan-kawan Madura, grup Madura ini pendalungan ya. Sakera itu kan mandor tebu. Dia yang tidak rela lahan-lahannya dikuasai oleh pabrik gula Belanda dan dia kemudian membunuh pengkhianat-pengkhianat itu. Kemudian Belanda marah. Biasanya kan menyebutkan Godverdomme, kamu orang ekstremis kan begitu Pak. Kita itu dibilang ekstremis, Godverdomme. Ayo kita ada sayembara, barang siapa yang bisa membunuh itu Sakera kita kasih gulden. Waduh kemeruyuk Pak. Salah satunya pengkhianatnya adalah teman persepeguruan dia sendiri. Oh saya Tuan Menir, saya adalah kawannya Sakera. Bertahun-tahun saya belajar silat di Probolinggo. Caranya begitu Pak. Baik, akhirnya apa? Ada 2 hal yang dia sampaikan. Oh gampang, nanti Sakera itu kita sewa tayub ludruk. Wah, kaya awake dhewe Pak ono karnaval metu kabeh. Zaman biyen ono ludruk nenggung, keluarlah Sakera itu. Kemudian nanti kita kasih minum arak dia. Begitu mabuk maka seluruh kesaktiannya akan hilang. Nah, ini Pak, awal kemaksiatan muncul Pak. Jadi orang itu bukan ludruknya yang kita ingin persoalkan, tapi mabuk dan kalapnya itu. Maka kalau saya minta pendapat, monggo. Budaya ini bagus sekali, mau bantengan kah, mau ludrukan kah, mayu-tayukan, waktu seneng Pak, gitu Pak. Tapi yang kemudian harus dihindari adalah mabuknya tadi itu. Yang tidak adalah kalapnya, kehadiran jin dan setannya itu. Itu kita harus berani mengatakan bahwa ada perubahan ya harus. Budaya ini harus budaya luhur Pak. Tapi bahwa sisi-sisi lain yang kemudian menghilangkan keimanan dan memutuskan hubungan kita kepada Allah, ya kita katakan kebenaran. Karena soal tauhid itu hitam putih Pak. Soal fikih kita bisa tawar-menawar. Sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati nggak bisa. Oh di Indonesia ini karena Tuhannya banyak kita kompromi itu nggak bisa Pak. Kalau soal tauhid merah putih, apa hitam putih. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tusyrik billah syai'a. Pokoknya kamu itu jangan mensekutukan aku, sudah. Lain-lain itu bisa kita kompromikan. Apa itu? Kalau fikih misalnya, di Timur Tengah kita zakatnya pakai kurma, ya kan? Oh ini kalau kurma oleh pari, ya pakai pari Pak. Tapi Tuhannya tetap Allah. Tuhannya orang Arab ya juga Allah, Tuhannya orang Cina ya Allah, Tuhannya kita ya Allah. Itu nggak boleh dikompromikan, gitu. Tauhid itu satu sudah. Qul huwallahu ahad. Baik, kita masuk tadi kepada misalnya sejarah Republik Indonesia. Azas kita kan Pancasila, Pak. Ya kan? Mari kita bedah satu persatu sebelum nanti sesi terakhir kita bicara tentang kedaulatan ekonomi. Ini ngaji kebangsaan ya hari ini dan ngaji ekonomi keislaman. Pancasila itu kan harga mati kita toh. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita buka kamus apapun. Yang namanya Esa itu ya tunggal.
Yang namanya Esa itu satu, Pak. Lu kayak diwolak-walik meneh. Loh, siapa agama yang punya Tuhannya satu? Qul huwallahu ahad. Clear, Pak. Mari kita tenang berpikir. Sekali lagi tanpa kita sentimen, enggak. Karena memang yang memerdekakan ini atas berkat rahmat Allah. Loh, sekali lagi kalau masalah tauhid kita nggak boleh kompromi, Pak. Bahwa kita ramah, menghargai. Islam adalah agama yang paling rahmah, paling toleran, Pak, di dunia. Nggak ada agama lain. Jangankan kepada manusia, Pak. Islam itu mengajarkan membunuh binatang dengan serampangan tidak boleh. Membakar pepohonan tidak boleh. Nggak ada, Pak. Sampai dalam peperangan dalam Islam itu membunuh orang yang sudah menyerah tidak boleh, Pak. Menghangus kota tidak boleh, Pak. Melibatkan anak-anak dalam wanita tidak boleh. Lu sekecil itu dalam Islam. Hanya framing saja. Islam pejam, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Saya hak ini ya. Saya punya kawan yang baru saja pulang. Seorang mahasiswi dari Milan University. Dia masih belum masuk Islam. Dia koresponden saya lama. Saya punya film yang kemudian pada tahun 2017 Vatikan bersama Dubes Indonesia di Vatikan bersama PBNU dan MUI itu ingin membuat film Islam Rahmatan lil Alamin di Indonesia. Mengontrak seorang sutradara bernama Italius Panelli, seorang sutradara film dokumenter terbesar di dunia. Dia suruh datang ke Indonesia, Pak, datang ke pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Kemudian salah satunya datang ke tempat kami. Sebenarnya kami tidak terlalu berharap karena ini film besar gitu. Tapi subhanallah, sutradara ini tertarik ke pondok kami gitu. Ya sudah, dia syuting ngambil film 8 bulan. Kemudian film ini disetel di Rome dan di London dalam festival film, namanya berubah menjadi dakwah. Bagaimana kehidupan keseharian sebuah pondok pesantren. Itu menjadi pemenang di sana dan menjadi tertarik orang Eropa. Kok begini kehidupan Islamnya? Karena Eropa itu tahunya itu informasi. Islam itu kejam, Islam itu ngebom, Islam itu membunuh. Nggak tahu dia. Sampai seorang mahasiswi yang bernama Paula Coronello, seorang mahasiswi di Milan University, dia tertarik dan dia belajar Islam, dia kuasai Al-Quran, dia kuasai kitab Ihya Ulumuddin, dan dia kemudian posting kepada saya kepingin datang ke tempat kamu di Indonesia. Saya tahu bagaimana kehidupannya. Dia sudah izin, kemudian datanglah corona kemarin, kemudian dia keluarganya di Italia berantakan, baru 10 hari yang lalu dia datang ke Indonesia, stay di tempat kami selama 10 hari. Saya ajak kemana-mana di waktu itu. Dia sampai menetes air mata. Aku durung tahu ndelok wong turis iku atau wong luar negeri itu nangis, Pak. Nek wong Jawa mewek nu akeh kira-kira. Tapi tak delok banyu motone apa? Dia terenyuh. Luar biasa Islam ya di Indonesia, ramah betul, baik orangnya. Batinku langsung ini kok so api. Padahal awake dhewe gak baca-baca api banget aku. Cuma dia waktu itu datang dari Jakarta, dia kepingin naik kereta api dari Jogja, kemudian ke stasiun Malang. Dia mau ke tempat kami, di pondok kami, dia kemudian datang ke Bromo. Cuma tepak oleh travel juga genap, Pak. Diputer-puter sampai ke Paiton, Bondowoso dinten duwe ini kon. Cuma dia gak wadul, kok begini ya Indonesia. Padahal itu biasa ada awake dhewe kawan. Nah, dia tertarik. Kemudian cuma belum masuk Islam saja, dia pakai jilbab. Artinya saya mengatakan bahwa informasi tentang Islam ke dunia luar itu salah gitu. Kami di Italia, kami di Amerika, yang umat Islam datang itu imigran Afrika yang datang untuk mencari pekerjaan, sehingga memang orangnya kasar, suka membunuh, suka mencuri, barangkali juga suka memperkosa, sehingga kemudian itu dilegitimasi sebagai umat Islam. Salah memandang. Tapi ketika melihat umat Islam Indonesia, Masya Allah senang. Oh, ini nggak ada di negara kami orang yang sesantun ini, hubungan antara anak kepada orang tua begitu hormatnya, hubungan pada kerabatnya. Loh, baru tahu bahwa Islam itu betul-betul agama yang sangat santun, sangat luar biasa. Nah, maka hubungan dengan kemerdekaan apa? Maka wali-wali yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam kan nggak bawa senjata, Bapak. Kan nggak bawa senjata. Sementara penjajah yang datang ke Indonesia kan bawa bedil, Pak. Ya, pertama memang pura-pura untuk berekonomi, kan begitu. Ya VOC tadi berdatang begitu rempahnya melimpah luar biasa.
baru dia memaksa dan menjajah. Maka ini clear bagi kita bersama, sesungguhnya agama Islam bukan agama yang bawa pedang, agama yang bawa pendamaian. Agama datang ke Nusantara ini juga rahmah, dengan pintu perdagangan dan juga pintu dengan dakwah yang lain. Baik, kita kembali kepada sekarang sesi perdagangan, ya kan, ekonomi. Islam masuk ke Indonesia juga membawa misi ekonomi, tapi saya ingin membantah pendapatnya Belanda bahwa Islam bukan dibawa oleh pedagang, tapi dibawa oleh ulama-ulama, adai ilallah, para pejuang-pejuang, para aulia-aulia dengan metodologi tijar, dengan metodologi perdagangan dan aktif kesehatan. Itu pintu masuknya gitu kan. Maka kampung-kampung di Indonesia ada namanya kauman, yo kiai, yo saudagar. Nah, semangat ini ingin yang saya bangkitkan bersama-sama bersama Bapak Ibu, bahwa leluhur kita ini adalah saudagar-saudagar di bumi Nusantara. Tapi dia juga ulama. Tadi malam ada seorang peserta di pondok pesantren yang bertanya kepada saya, sejak kapan istilah gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoharjo? Saya menjawab, semenjak Islam masuk Nusantara, maka bumi itu menjadi rahmah. Tidak mungkin Nusantara ini dikelola tanpa kita berhubungan dekat kepada Allah, maka bumi ini barokah. Ayat Al-Qur'anul Karim mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu, ila akhir ayat. Masya Allah, indah sekali Al-Quran mengatakan walau anna ahlal qura, seandainya, ya kan, penduduk bumi atau kita itu beriman dan bertakwa. Memakai kata walau anna. Walau anna ini kita bisa diterapkan, bisa sedang proses, bisa kita berkhianat. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk bumi ini beriman bertakwa, maka Allah akan memberikan barokah, keberkahan dari langit, dari bumi, dan dari tempat-tempat yang tidak kita sangka-sangka. Luar biasa, Pak. Artinya keberkahan bumi ini kalau kita beragama. Keberkahan bumi ini gemah ripah lojinawi kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, walakin kadzabu, akhir ayat itu. Tetapi kita berkhianat, berbohong. Apakah kita sekarang termasuk orang-orang munafik gitu kan? Yang mengelola bumi yang begitu indah, kaya raya dengan serampangan. Maka jangan salahkan Allah, Pak. Kalau kita hidup sengsara di muka bumi ini atau di Indonesia ini, padahal Indonesia ini apa yang tidak ada, Pak? 17.000 pulau, sebagian besar belum ada namanya. 350 bahasa, suku bangsa ada di Indonesia. Lautannya paling luas, pulaunya paling luas. Konon dari Surabaya, Papua ini sama dengan Surabaya ke Jeddah, saking luasnya bangsa ini. Semua fauna ada, semuanya ada di Indonesia ini. Kalau Timur Tengah aja bisa kaya dengan minyaknya. Kalau beberapa negara kaya dengan uraniumnya, kaya dengan fosfornya. Loh, di Indonesia ini ono emas, ono uranium, ono nikel, ono minyak, ono timah, ono kayu ada, ikan semua lengkap, udaranya paling enak, tanahnya subur, semua tanaman bisa. Kata lagu itu, tongkat dilempar dari tanaman. Loh, kok awake dhewe soro kaya ngene iki sebabe apa? Kalau dalam tinjauan agama, karena kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, dalam konteks ini tidak bisa mengelola bumi ini menurut syariatnya Allah. Maka nggak mungkin, Pak, kita hanya menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mengelola bumi ini, nggak mungkin bisa makmur. Maka ungkapan yang penutup, saya kemarin datang ke daerah ibu kota, rencana itu saya mikir, ya Allah, ya sebabnya kok ibu kota ini dipindah gitu. Mohon maaf barangkali saya salah, mohon dibenarkan, tapi ini saya sudah renang-renung betul, saya buka buku sejarah bagaimanapun. Kok sepemahaman saya, di seluruh dunia yang namanya ibu kota itu tempat diproklamasikannya sebuah kemerdekaan yang memiliki secara historis, Pak. Itu nggak bisa dipindah, Bapak. Ya kan? Proklamasi itu nggak bisa dipindah, kan sudah terjadi. Ya kan? Kalau cuma
alasannya maksud saya tidak mengebosi, tidak, ini cuma pemikiran, sampai nerimo yang monggo, sampai tolak ya gak apa-apa, umek pemikiran kan wajar Pak, sebagai anak bangsa kan kepingin bangsa ini tetap berkedaulatan begitu, tidak hanya cuma kita menerima sampahnya atau menurun mobil mogok, sawise merdeka si numpak mobil wong liya, kan kira-kira begitu. Di mana-mana tempat ibu kota itu proklamasi Pak. Lah kemudian seandainya soal kredit, soal macet, soal penuh, itu kan bisa dimekarkan wilayahnya maksud saya. Itu yang pertama. Kedua, setelah saya buka sejarah ya panjang, penemu pertama ibu kota itu atau Jayakarta itu yang sekarang Jakarta adalah Syekh Fatahillah, seorang ulama dari Aceh yang kemudian membedah tanah Jakarta di Sunda Kelapa kemudian menjadi Jayakarta. Artinya punya peran umat Islam dan tokoh Islam serta ulama Islam di bumi Jakarta sebagai ibu kota negara. Apakah itu yang kira-kira ingin dihapuskan perannya? Kalau kita, saya udah adik Pak, saya ini coba tidak emosional kok, sederhana berpikir. Lah iya, mek cuma kredit gitu kan. Kredit kan bisa dimekarkan Pak. Saya pernah ke Amerika, ya kan. Amerika itu pernah memindahkan ibu kota areal bisnisnya ke New York, tapi Washington tetap menjadi ibu kota. Di situ pusat pemerintahan dan pusat administrasi negara. Kenapa? Proklamasinya di Washington pada waktu itu. Malaysia, Kuala Lumpur, Pak. Kuala Lumpur ini kredit katanya kota kecil tapi penuh. Tapi proklamasinya di Kuala Lumpur. Yang dipindahkan adalah pusat pemerintahannya di Putrajaya, 25 km dari Kuala Lumpur. Tapi ibu kota kan tetap Kuala Lumpur, karena sejarah nggak bisa dipindah Pak. Barangkali kita kan masih belum selesai. Saya tidak bermaksud apa, tapi sudahlah saya ngomong ke kawan-kawan tokoh-tokoh di Kalimantan. Seumpama memang betul-betul terjadi, mohon umat Islam jangan ditinggal. Maka saya mengajak elemen pesantren, dan ini sudah ada banyak gerakan, mungkin juga banyak yang terlibat, untuk banyak berkirim hijrah ke Kalimantan gitu kan. Ulama-ulama, ustadz-ustadz di Jawa Timur ini timbang kewel ini rawat ini ustadz ya diekspor nang Kalimantan ya kan kupenak. Loh saya ngomongnya gampang aja kan. Supaya kita mendampingi kalau memang sangat terpaksa dipaksakan ibu kota di sana. Saya buka sejarah juga Pak, Pasir Penajam di sana. Nggak ada daerah kosong Pak. Nggak ada riwayat sejarah. Gitu. Apakah ini ada pihak-pihak yang ingin membuat sejarah baru agar sejarah kita dirikan? Tapi ya saya yakin sekuat-kuatnya makar kita masih punya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang begitu. Saya akan usaha semaksimal-maksimalnya. Kami umat Islam akan pol-pol berusaha. Tapi usaha itu mentok kepada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum kita sendiri usaha. Artinya kita akan berikhtiar, akan berusaha. Demikian pula kedaulatan ekonomi, Pak. Kita sudah merdeka Bapak Ibu sekalian, cuma kita tidak memiliki kedaulatan ekonomi. Di akhir sesi ini saya ingin mengajak untuk solusi ini piye. Saya tidak ingin memprovokasi saja, tidak ingin mengompori saja, tapi saya ingin terlibat bersama Bapak Ibu untuk memberikan solusi kepada kita semua, sekecil apapun solusi itu. Terus terang, saya miris ya. Kalau Bapak Ibu sering pergi ke luar negeri, baik di Asia maupun di Eropa maupun di Timur Tengah, sak sugi-sugihe wong luar negeri itu Pak, sing sugih mereka sendiri Pak. Wah, di Arab itu sing jete toko lapisan emas, sing kapal pesiar sugih wong obral duit di Arab macam-macam. Tapi yang kaya ya orang Arab sendiri Pak. Ya. Ke Dubai lah kemana ya Khalifah sampai punya gedung Burj Khalifah, yang gedung ini setiap hari bisa memutar, bentuknya berbeda-beda. Yang punya ya orang Arab Khalifah. Mbuh duit itu kalau lis tak karuan kita nggak bahas lah. Amerika sing paling sugih ya Bill Gates Pak. Mbuh duit teko vaksin yang menipu umat Islam macam-macam, mbuh ya apa, tapi yang kaya orang Amerika sendiri Pak. Kita ke Melayu ada Hasanah Bolkiah, ya kan, yang punya istana Nurul Iman dari emas, ya kan, yang luar biasa. Bagaimana caranya dia yang paling kaya adalah Hasanah Bolkiah, seorang Melayu Pak. Loh kok kami negeri kami yang gemah ripah roh jinawi,
Semestinya sing paling sugih ya Bambang Marwoto, Zainal Abidin, Bu Ruslan, Bu Haji Gani gitu kan. Bu Waktul Wakmin Yunah Yutun lah gitu. Tak boleh nomor 1 ora ono. Nomor 6 kok ora ono. Nomor 11 kok ora ono. Nomor 1 kok ora ono. Nang ndi gitu kan. Sing duwe mall yo kudu awake dhewe. Biyen Jalan Ijen ku omahe ku para purnawirawan kabeh Pak sing duwe setelah mengambil dari Belanda. Sekarang kok ndak ono purnawirawan iku didol mbek anake kabeh. Jalan Darmo Surabaya wis bukan milik anak-anak tentara. Bukan milik kita. Mall omah sing sugih-sugih tidak. Kita mewah Pak, mepet sawah. Saya pernah datang ke Singapura, ketemu seorang pengacara, lihat saya ini berwajah Arab. Pengacara itu bilang, kami dulu di Singapura ini orang-orang Arab dari mana-mana itu kopiahnya miring-miring, pakai sarung, datang ke notaris itu membeli tanah. Sekarang anaknya, keturunannya berdasi bawa Mercy, jual tanah kepada kami. Oh, podo di Indonesia, aku ngomong. Biar kita ini wah tanah gabai luar biasa. Sekarang entek awake dhewe iki didol lah ngono. Bapak Ibu sekalian, maka solusinya apa? Nah, saya menyampaikan, saya kemarin juga tidak di sini ya, di tempat-tempatnya saya menyampaikan, secara pribadi saya, mungkin Bapak Ibu sudah paripurno, sudah clear, cukup lah ya kan, rumah punya, Masya Allah, mobil ada, pekerjaan sudah cukup, mungkin sudah purna. Tapi kan persoalannya nggak selesai sampai itu Pak. Mari jiwa bisnis, jiwa entrepreneur, jiwa saudagari kita bangkitkan Pak. Ibu-ibu mohon dengan sangat, kalau boleh saya mengemis lah ya. Tolong nek blonjo iku nang mlijo ae Bu, Yunah itu saaten. Pasar-pasar tradisional itu jangan Pak kita ke supermarket Pak ya, ada AC-nya, yang cowoknya gandeng-gandeng Pak. Ya Bapak yo ayu-ayu. Disusu sampai gak delok ayune wong. Jangan Pak. Ayo kembali ke ini. Saya mengungkapkan pepatah lama gitu kan. Dari Kanjeng Sunan Syekh Ronggo Wasito, Syekh Buratino Wasito. Salah satu baitnya mengatakan nanti ada masa pasar ilang kumandangi, kali ilang kedungi. Akan ada satu masa di tanah Jawa ini pasar ilang kumandangi. Biyen Ibu nggih, pasar itu kan sampai sore toh. Lho sakniki lho, pasar jam 10 wis sepi. Sepi pasar. Banyak gedung-gedung dijual, pertokoan-pertokoan besar dijual. Seluruhnya sudah pakai teknologi ini gitu kan. Dan yo kasihan Yunah Yutun Mlijo yang hanya berjualan sederhana untuk anak-anaknya. Itu harus digerakkan kembali dan kita harus memulai, Pak. Saya malu kalau saya pidato saudara-saudara, kita cintai produk-produk Indonesia seumpama. Ngombene gitu kan. Kemudian apa jenenge ngombene iki suguhane iki gak iso Pak. Ayolah saya latihan ngombene beras kencur. Yo gak apa-apa ngono sinom. Latihan Pak. Saya maaf. Mungkin saya ini tradisional kekolot ya. Saya sudah 3 tahun tidak pernah mau minum barang yang itu. Loh, apa Pak gunanya mau kita cuma sedikit? Ya saya latihan lah. Saya ingin konsekuensi apa yang saya ucapkan dalam kehidupan pribadi saya. Keluarga saya kalau bisa jangan beli itu. Aku yang ngono Pak golek handphone Pak. Sing produk tanah Jawa. Ono jenenge Oppo tapi kan Oppo Mas ngono. Oppo Mas. Mereka Oppo tak delok haya. Mereka dari Cina. Aku umroh ya kan. Tuku gamis wah iki paling sing duwe wong Arab iki. Tak buka gamisnya Shanghai juga produksinya. Pas bismillah. Pas teko Cina kabeh entek, Pak. Lah mari kemiti lho, apa ya ono kemiti merek Indonesia ora ono, Pak. Dulu Shanghai Cina itu zaman kita kecil bapak-bapak. Mek 2 produknya, Pak. Nek gak kipas serit cileng ya. Cuma 2, Cina itu punya produk 2. Serit ambek kipas Cina. Loh sekarang itu seluruhnya, Pak. Saya tidak bicara soal bangsa lain. Tapi saya ingin membangkitkan bangsa kami Indonesia ini, ayolah. Wong sing tanah ombo, wong atase gawe handphone yo gak iso sih. Wong atase gawe motor yo gak iso. Wong atase nambang di Morowali mosok gak iso sih. Wong Indonesia itu pinter-pinter areke kok. Kenapa kok harus mendatangkan tenaga dari asing kok? Wong atase nambang, Pak. Freeport juga begitu, Mas. Secanggih apapun sih. Maaf. Sekali lagi maaf. Saya masih kagum kepada beberapa negara.
Walaupun negara itu nggak pinter Pak, tapi rasa kedaulatan kepada bangsa itu ada. Kalau kontrak joint venture kepada asing itu, dia hanya kontrak teknologinya Pak, kontrak wongi, tapi hak jualnya itu kepada tanahnya sendiri. Aramco misalnya di Arab, wong Arab itu malas-malas Pak, kalau wong kuliah gitu kan, karena makmur dia. Padahal orang nggak pintar-pintar, tangini awan sebagainya, ya kan? Lebih hebat kita, lebih ulet kita. Tapi ketika dia bernegosiasi kepada Amerika, enggak. Kamu sini nambang bisa, kamu mengambil minyak, tapi hak jual, hak harga kami yang menentukan. Sehingga kaya mereka. Kayanya dikorupsi itu soal lain. Lah kita los-losan ya Mbak. Kita ini dijual, ayo silakan beli pulau saya, silakan empek tanahku, silakan tanahnya ke empek Pak. Jangan begitu. Lah ini soal kedaulatan Pak. Harga diri bangsa. Maaf. Walaupun posisi kita apa, tapi kalau menjual negeri ini, ya Allah. Ya Allah, berat kita Pak. Seakan yunayutun, wis atu mbek londo geluk, gak suge-suge sampai sekarang. Moga-moga kita punya sedikit sisa umur ini, minimal kita punya anak buah di kader Pak. Di kader. Saya pun baru saja mendapatkan gelar walaupun sudah berumur begini ya gak tua sih, sehat nom ya, mudah-mudahan saya terus lah seperti panjenengan. Aku gak kepengin tua Pak, pengen nom terus, tapi tidak bisa. Itu sampai saya ke Malaysia ngambil kuliah lagi, sertifikat Islamic Economy. Gelar saya terakhir CIA, sertifikat Islamic Economy. Saking kepingin saya menjadi saudagar gitu. Latihan berekonomi, menggerakkan pondok pesantren, ayo produksi berat. Ya memang berat, karena kita ini nggak bersahabat Pak. Pemasarannya susah. Tapi terus, ayo gempur, jangan lengah, jangan gerakkan semua ekonomi kita. Kita punya kegiatan kita. Kemudian anak kita Pak, kalau panjenengan punya anak 4, punya anak 5, satunya ahli politik tapi hafal Quran, satunya ahli ini hafal Quran, satu harus bisa ahli ekonomi Pak. Tidak hanya menjadi dosen ekonomi, tapi menjadi pelaku ekonomi. Dirintis buka toko-toko cilik. Mosok kalah nih kawan-kawan grup temannya Pak Yunus ini dari Madura. Punya toko 24 jam. Ingat, modal galon, modal lampu aja. Ada saya tuh. Nggak ada pintunya Pak. Hebat. Nggak kuliah dia. Bangga saya. Apa? Bukan Indomaret tapi Madura Mart. Duromart. Wah. Alfa Duro. Loh, tidak perlu seminar, tidak perlu kajian. Jebret buka, enggak ada pintunya. Enggak ada pintunya. Buka 24 jam. Harga pagi sama harga malam beda. Ada bensin, ada galon, ada makanan 24 jam. Luar biasa. Lu ini begitu-begitu itu kita dukung. Lah masuk kalah. Ya, itu bagus sekali. Duromart ya. 24 jam. Hebat saya bilang ini. Tanpa nggak ada pintunya Pak, nggak ada rolling door-nya itu. Karena siapa yang mau mencuri berani melawan mereka. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan ini tidak bisa kita lepaskan dari agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan negeri ini menjadi berkah semuanya, dan kita sebagai anak bangsa merdeka yang sesungguhnya, berkedaulatan kemerdekaan, berkedaulatan politik, berkedaulatan ekonomi, berkedaulatan sosial, berkedaulatan budaya, dan juga kita berkedaulatan agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Tetap kita menjadi agama yang rahmatan lil alamin kepada semuanya, tidak hanya kepada agama lain, tapi kepada alam semesta. Islam itu adalah agama yang rahmah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kata yang salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.